Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Saudara Tiro Suryo, Anda tolong, itu jangan pengunjung. menunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormat. Ini lucu kali ya. Ini masalah kasus Roy Suryo berseteru dengan Rismon Sianipar terkait masalah kasus kopi sianida yang menjadi tersangka itu kan Jessica kan. Jadi buzzer mencoba menggiring kita sebagai masyarakat seolah-olah video ini adalah hasil persidangan kasus ijazah palsu, yang dimana Roy Suryo seolah-olah dibuat di sini berseteru dengan Rismon, mengatakan kurang lebih Rismon mengungkapkan fakta palsu gitu. Aneh buzzer nih. Kita mau kasus ini terang benderang yang ada di Indonesia. Jangan kalian buat ini untuk menarik simpati publik agar rakyat itu matanya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Aneh kali video ini, kan video kasus sidang Jessica, masalah kasus kopi sianida. Ngapain kalian jadikan referensi terhadap kasus ijazah palsu? Aduh, negeri bayangan, negeri betungki kayaknya di. Hancur. Dalam hal ini kami menyatakan kan, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rismon akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Waktu datang nanti Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan katanya itu rental. Ya, nama sebuah perusahaan. Bohong lagi nih. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Yes, saya pun tidak sependapat ya jika ahli forensiknya dari kepolisian ya. Saya sepakat dengan Bung Roy Suryo jika ahli forensiknya dari luar negeri atau orang-orang yang profesional dan independen tentunya ya. Karena mohon maaf Pak Polisi, terus terang kami tidak percaya kepada kinerja kepolisian. Jadi saya yakin jika kasus ijazah palsu Jokowi ini tidak akan tuntas setuntas-tuntasnya jika ditangani oleh kepolisian. Nah itu jangan lupa, periksa juga kendaraan yang digunakan oleh Jokowi karena telat membayar pajak. Silakan para ternak Mulyono, komentar di bawah. Untuk dokumen, dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi, ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih, apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana. Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun, mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Jam berapa ada dokumen apaan lagi? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari. Biasanya dari SMA, kuliah atau dari apa mas? Kita bawa, semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu, jadi kita tunggulah nanti hasilnya. Perwakilan keluarga Pak Sudah datang. Sudah datang bersama kami, barusan datang. Ya. Ya nanti kita lihat setelah selesai ya. Oke. Thank you teman-teman. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa tahu kita. Ijazah ada dokumen apa lagi bisa? Medi khususnya sih medi ijazah. Ada beberapa kita dokumen kita bawa juga. Kalau diperlukan, mana nanti juga ada dari kita bawa semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu jadi kita bulan nanti masih ada. Kita lihat slide saya. Saudara, Barreskrim Polri menyebut sudah 90% menyelidiki asli tidaknya ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pembuktian dilakukan lewat uji laboratorium forensik. Apakah ini nantinya akan bisa diterima semua pihak jika sudah ada hasilnya? Kita akan bahas bersama terlapor pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo yang akan segera bergabung. Dan kini juga sudah ada kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara. Malam Bang Rifai. Selamat malam, Mbak. Ya, Bang Rifai, ini kan polisi sudah memeriksa 31 saksi, hari ini juga hadir ke Solo dan juga Yogyakarta. Kemudian yang terakhir adalah menguji sampel ya, dan juga uji laboratorium forensik. Nah, apakah nanti hasil apapun yang nanti diungkapkan oleh polisi sudah siap apapun hasilnya diterima oleh pihak Pak Jokowi dan kuasa hukum, Bang Rifai? Tentunya Mbak, jadi sepanjang proses yang dilakukan penyidik Barreskrim sesuai dengan prosedur dan kewenangannya, tentunya kami akan menghormati apapun hasilnya. Ya, dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang kami sendiri sudah diminta secara tertulis oleh Barreskrim untuk menyerahkan ijazah asli Bapak Jokowi ya besok pagi pukul 9 di Barreskrim, dan sudah ada surat permintaan resmi. Sekalipun ini masih dalam tahap penyelidikan, ya, tapi kami menghormati permintaan itu dan kami akan serahkan untuk dilakukan pengujian secara objektif dan sesuai juga dengan kaidah. Jadi besok pada pukul 9 pagi ini di Barreskrim apa saja? Kami diminta menyerahkan, jadi ada melalui surat dari Barreskrim ya. Termasuk juga dengan kehadiran Pak Jokowi, Bang Rifai? Besok itu untuk menyerahkan dulu ijazahnya. Mungkin setelah itu baru didengar, setelah ada hasilnya atau bagaimana. Jadi besok kita mengikuti aja semua agenda. Dan kami juga mengikuti, Barreskrim sendiri sudah memeriksa banyak pihak ya, baik pihak kampus maupun teman-teman Pak Jokowi. Dan kami menghormati semua apa yang dilakukan sepanjang untuk mengungkap kebenaran. Jadi kami ulangi lagi, besok akan hadir pada pukul 9 pagi hanya untuk tim kuasa hukumnya yang hadir membawa ijazah Pak Jokowi ya, tanpa kehadiran Pak Jokowi di Barreskrim. Betul, akan diserahkan oleh Mas Syarif ya selaku ajudan pribadi dengan didampingi oleh para advokat. Oke, apakah jam sudah 10 Mbak, jam 10 pagi. Jam 10 pagi besok di Barreskrim. Oke, sekarang saya mau ke Mas Roy, apakah sudah bergabung Mas Roy? Iya. Sebelum sambil menunggu Mas Roy Suryo akan bergabung, saya akan kembali lagi ke Bang Rifai. Bang Rifai, kalau tadi pihak dari penyidik Polri mengatakan bahwa uji lapor ini yang cukup krusial ya, karena bisa menggugurkan 90% bukti-bukti yang lainnya. Nah, menurut Anda sendiri uji lapor ini akan seperti apa mekanismenya dan kenapa ini menjadi titik krusial nih untuk menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak? Ya, karena kalau memang dituduhkan adanya sebuah dokumen palsu, ya tentunya dalam sistem hukum Indonesia sudah ada sebuah lembaga, yaitu Laboratorium Forensik Polri, di mana di dalamnya juga terdiri dari tentunya ahli-ahli, ya, yang menguasai dengan teknologi menggunakan kimia, fisika dan segala macamnya untuk menguji, ya, seperti misalnya menguji tanda tangan, menguji hasil cetakan, itu semua mereka sudah punya metodologinya dan selama ini dalam sistem hukum Indonesia hasil laboratorium mereka yang diakui. Demikian, Mbak. Meskipun juga sempat ada omongan dari Mas Roy Suryo sebagai pihak terlapor ini ingin pengujiannya ini dilakukan di luar negeri. Menurut Anda setuju hal itu? Persoalannya di Indonesia sendiri tidak mengakui sistem hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak diakui laboratorium luar negeri ya.
Jadi yang kita akui adalah yang selama ini sudah melakukan kewajibannya dan sudah berpuluh-puluh tahun Puslapor itu melakukan tugasnya, Mbak. Di berbagai kasus, bahkan kasus-kasus yang lebih pelik dari ini gitu ya. Termasuk dalam menguji uang palsu dan segala macam, mereka ada sebuah laboratorium, di dalamnya pun juga para ilmuwan dari berbagai ilmu yang saya tahu, dan mereka bekerja independen. Jadi tidak perlu menurut Anda dan tim lainnya untuk pengujiannya dilakukan di luar negeri ya, cukup di Indonesia saja? Bukan hanya tidak perlu, sistem hukum Indonesia tidak mengenal prosedur itu. Gitu ya. Tapi kan nanti kan bisa diuji sendiri, lapornya sendiri misalnya. Bisa nanti diuji di pengadilan kalau memang dianggap bermasalah. Tapi sejauh ini sudah berpuluh-puluh tahun lembaga itu yang memang kita percayakan, Mbak. Oke, kalau gitu saya coba tanyakan kembali ini ke Mas Roy Suryo, mudah-mudahan sudah bergabung, tapi sambil menunggu saya kembali lagi ke Bang Rifai. Bang Rifai, kalau misalnya apapun hasilnya nanti akan diumumkan dari polisi begitu, apakah menurut Anda sendiri ketika nanti sudah diumumkan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak dari hasil-hasil pembuktian begitu, apakah ini nanti secara otomatis juga menggugurkan dengan tuduhan-tuduhan lainnya, karena kan ini pelaporan terkait dengan ijazah, dugaan ijazah palsu ini bukan hanya di Mabes ya, tapi ada di Polda, ada di Polres, kemudian juga ada di Solo bahkan. Ya tentunya dari hasil ini nanti penyidik akan bersikap ya, pertama terhadap laporan yang ditujukan kepada Pak Jokowi sendiri, termasuk juga dengan laporan yang sudah kami ajukan di Polda Metro Jaya. Ya. Jadi memang ini menjadi penentu ya, dan mari kita sama-sama kawal proses pengujian ini dan hasilnya dapat segera disampaikan kepada publik. Tapi kalau buat kami sendiri dari tim penasihat hukum, kami sendiri confidence, Mbak. Artinya kan semua fakta, semua saksi kampus sudah membenarkan, teman-temannya Pak Jokowi sudah membenarkan Pak Jokowi kuliah di situ. Kami tidak ada keraguan, ijazah itu pasti asli. Apa kepentingannya membuat palsu? Faktanya memang Pak Jokowi kuliah dari awal sampai selesai, ya sudah diakui juga oleh kampus, itu kan. Jadi ya tinggal kita lengkapi saja dari hasil laboratorium forensik ya. Sebenarnya fakta-faktanya sudah teruji kok, sudah diperiksa, kampus sudah memberikan keterangan. Kalau dikejar terus persoalan ya kita nggak ada henti-hentinya gitu ya. Kampus menjelaskan, dipersoalkan fontnya, dipersoalkan fotonya gitu. Nanti dari situ lari lagi ke skripsi. Kami nggak mau lari-lari, Mbak. Kita fokus dulu ke ijazah. Apakah ijazah ini asli atau palsu? Karena terlapor sendiri sudah menuduh ijazah ini palsu dengan versinya masing-masing. Dengan keyakinan itu sebenarnya apa saat ini? Berarti apakah dari tim kuasa hukum Pak Jokowi ini juga tidak perlu ada hal mungkin yang dipersiapkan begitu? Karena sudah yakin bahwa ya ijazah Pak Jokowi asli. Ya, jadi dari kami nggak ada yang perlu dipersiapkan, Mbak, karena kami mengalir saja. Karena fakta adalah fakta gitu ya, tidak mungkin juga bisa diubah. Kebenaran tetap akan terungkap pada waktunya kan begitu. Dan kami juga tentunya melihat ini dari berbagai aspek gitu ya, sehingga kami sih meyakini tidak ada kepentingan untuk memalsu, nggak ada kegunaannya juga gitu. Buat apa? Gitu. Kalaupun ijazahnya hilang kan juga dikeluarkan misalnya oleh kampus surat keterangan gitu kan. Jadi nggak ada kepentingannya sih kalau kami lihat sih. Dan nanti biarlah waktu dan proses yang menjawab semuanya. Saya akan ke Mas Roy. Sudah bergabung ya Mas Roy ya? Sudah Mbak Audrey, mohon maaf nih sinyalnya kurang bagus, saya ada di tempat yang agak kurang bagus ini. Ya, nggak apa-apa. Mas Roy, tadi ini dari pihak kuasa hukum Pak Jokowi sudah sangat yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, karena tadi dari pihak penyidik Mabes juga mengatakan bahwa tinggal 10% lagi, tinggal uji lab lagi. Nah, menurut Anda apakah keyakinan itu kemudian artinya membantah semua tudingan terkait dengan ijazah palsu, tuduhan Anda dan kawan-kawan, Mas Roy? Gini. Kami sangat senang ya, kami sangat senang dengan uji laboratorium forensik dan juga lab yang dilakukan oleh Barreskrim siang hari ini dan tim ada di Jogja dan Solo. Tolong juga dibaca baik-baik, yang dilakukan adalah pemeriksaan untuk 90% itu adalah untuk sampel pembanding. Jadi sampel pembanding itu adalah yang dari teman-temannya ada waktu SMA dulu namanya SMPP, sekarang SMA 6, dan juga teman-temannya yang dulu di Fakultas Kehutanan. Belum pada uji ijazahnya Jokowi sendiri. Jadi nanti kan tadi Pak Anu kan mengatakan, Brigjen tadi kan mengatakan yang 10% itu bisa membuyarkan semuanya.
kalau memang ternyata hasilnya tidak identik. Jadi kita hormati saja, dan karena saya tetap yakin, saya tetap 99,9% yakin skripsi yang saya lihat di Fakultas Kehutanan UGM itu adalah 99% palsu, maka nanti kalau misalnya hasil uji labnya, skripsinya ternyata asli, nggak apa-apa, namanya ilmu pengetahuan kita harus berani diuji dong. Saya tentang sampelnya bener nggak? Jangan-jangan sampelnya beda. Karena kalau sampelnya yang kemudian diuji itu dinyatakan asli, maka saya keberatan. Karena sampel yang saya periksa itu dapatkan langsung dari Wakil Rektor UGM. Jadi kalau artinya nanti apapun hasilnya Anda tidak percaya, Mas Roy? Percaya. Cuman kan kita tetap harus ilmu pengetahuan itu kan harus tetap boleh di-challenge, tetap harus boleh diuji, gitu loh. Jadi kan ini yang diperiksa baru komparasinya, baru pembanding-bandingnya teman-temannya. Belum yang dimiliki oleh Jokowi, belum yang dimiliki oleh UGM sendiri untuk yang Jokowi sendiri. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja semuanya, dan nanti kalau misalnya hasil dari uji skripsi yang sudah merupakan primary evidence yang saya periksa itu ternyata berbeda, nah jadi misalnya nanti skripsinya ternyata ada lembar pengesahannya, ada lembar pengujiannya. Nah, saya akan tanya ke UGM, dulu yang diberikan kepada saya secara resmi waktu itu tanggal 15 April, itu berarti bohong gitu. UGM telah melakukan pemberian data yang tidak benar, demikian juga dengan lembar ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta pada saat pertemuan, dan juga pada seorang kader PSI yang menunjukkan itu pada akunnya gitu loh. Jadi artinya kalau itu ternyata yang kami uji itu meragukan kalau itu asli, ternyata hasil lab 4, saya tidak menolak hasil lab 4, tapi sampelnya kita cek apakah sampel yang sama yang kita uji. Kalau ternyata sampelnya beda, saya akan tuntut UGM karena waktu itu memberikan sampel yang tidak benar. Gitu, apakah perlu juga ada pengawasan nih terkait dengan uji lab 4 ini? Karena kan dari Mas Roy sendiri katanya menginginkan sebenarnya uji ini dilakukan di luar negeri, bukan di Indonesia. Ya, sebaiknya begitu. Tapi kita kan harus percaya, kita kan warga negara Indonesia. Kita percaya kepada aparat kepolisian, dan saya appreciate ya, saya salut. Aparat sudah melakukan pemeriksaan ini untuk laporan Dumas. Untuk laporan Dumas yang sudah dilakukan oleh TPUA. Jadi ini kan mereka bergerak, Bareskrim itu bergerak atas nama laporan TPUA, bukan atas laporannya Jokowi yang ke Polda Metro Jaya. Jadi itu sangat saya apresiasi, sangat saya hormati. Tapi saya juga menghormati tadi jawaban dari penasihat hukum ya, yang Pak Rifai dan kawan-kawan yang tetap percaya, nggak apa-apa. Ini namanya ilmu pengetahuan, itu ada yang benar, ada yang salah, dan nanti kita tes saja apa yang sebenarnya sudah terjadi, dan kemudian kalau memang ada perbedaan, nah kita cek lagi sampelnya sama nggak. Jangan-jangan sampel yang diberikan UGM kepada kami, saya, Dr. Resmond, dan Dr. Rifa, waktu itu sengaja dibedakan. Nah kalau sengaja dibedakan, berarti ada mens rea atau ada niat kurang bagus. Padahal itu pertemuan resmi loh, Mbak Audrey. Perwakilan Indonesia mencatat waktu itu. Itu, Mbak. Oke, kalau gitu. Ketika netizen minta Rismond nunjukin ijazahnya saat live. Memangnya Joko Widodo nggak berani, ya kan? Kalau ini ijazah S1, ya kan? S1, S2, terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih. Jadi semua tempel basah ya. Salah rakyat sendiri sih ya, nggak mau menuntut terlalu sering, rakyat itu diam. Tuh, akhirnya diinjak-injak kita. Jadi apapun kan kalau nggak ada pengawasan civil society kan semua lembaga negara ini suka-sukanya ya. Oke, banyak sekali sih buzzer di sini ya. Mungkin cari makan ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Saat itu saya deg-degan itu Bang. Mudah-mudahan saya salah. Betul Bang. Analisa saya salah, saya tinggal minta maaf sama Pak Jokowi. Maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Iya. Deg-degan Bang. Saya buka. Ya Tuhan, saya kok benar. Maksudnya supaya tidak ada sejarah yang kotor, saya berpikir biarlah saya yang salah Bang. Iya. Ternyata ketika saya buka, saya sentuh, dikasih waktu 5 menit, terus saya foto. Ini teknologi belum ada tahun 1985. Makanya saya bilang di situ, malah saya lemas Bang, lemas. Kok bisa saya benar, harusnya salah saya. Kok bisa seperti ini sejarah Indonesia? Jadi kan begini, Bu Rismond, ilmuwan itu bisa salah tapi tidak boleh bohong kan? Iya, tidak boleh bohong Bang. Saya
boleh salah dan saya akan akui. Oke. Berarti pengamatan visual saya lewat TV itu salah. Gitu ya. Tetapi ketika saya datang malah saya yang lemas, Bang. Kok benar? Gitu ya. Kaget, Bung Risman. Kaget, harusnya saya salah. Pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Dari awal dia investasi pada anaknya, maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik. Sidang saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court. Penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bahan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan. Dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada 2. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking news-nya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Oke, makasih. Apa? Udahlah, udah kalah Pilpres. Ya udah nanti bertarung lagi di 2029. Nah, gampang. Itu tapi kalau itu menurut saya nggak tepat. Bang Sylvester, Anda jangan gini. Anda kan orang-orang
orang pendukung Anda- Ganjar, saya tahu itu. Jadi gini, Anda jangan ini kita balik menggunakan ke- logika argumen. itu Anda kan kalau pendukung seperti Ganjar, ini Anda harus siapapun ngomong yang gitu. kalah Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Saya Logika Anda netral rusak, tau sebagai nggak anak Sylvester? merah putih loh, Bang. Nggak bisa loh. Anda ngerti Nah, nggak? itu- Logika Anda itu rusak. bukan abang. Hak Abang nggak usah. Anda uji argumentasi dari forum purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Bukan gitu loh. Poinnya ada Itu nggak aja. sekarang? Itu ada bermanfaat nggak buat bangsa Masa yang kita? boleh Kalau bersuara kita cuma diadu 58% gimana? dari suara pendukung Prabowo Gibran? Inilah logika yang membuat Bang, kegelisahan kalau umpama bertambah. besok ribut-ribut, Anda mau tanggung jawab gara-gara Loh, ini. bukan ya. tentang itu. Saya anak merah putih, Anda saya nggak mau. jangan Baik. menggunakan logika argumentum ad hominem bahwa ada yang punya hak lebih untuk bersuara karena menang Ya, pilpres. tahu. Kita punya tahu, tapi kan kesamaan latar belakang orang di sini dalam itu kan menolak nggak argumentasi tersebut. Pemakzulan ini salah karena tidak cukup argumentasi, tidak cukup Ya, fakta memang secara salah konstitusional. secara Kita sepakat tentang ketatanegaraan poin kita itu. salah. Nanti dulu, kita sepakat tentang poin itu, tapi jangan batasi hak siapapun termasuk para purnawirawan ini hanya karena mereka dianggap kalah pilpres. Itu saya tolak. Bang Sylvester? Ya, saya hargain itu. Kalau umpama beliau ini kan juga timnya Ganjar, saya tahu pasti dia akan Nah, ngomong udah nggak begini. nyambung lagi. Tapi Di sini Udah kita nggak undang nyambung Mas lagi, Toto Audrey. sebagai pengamat, Bang nyambung Sylvester. ya, Audrey. Saya dengan Anda berbeda ya. Saya melihat sesuatu dalam kerangka untuk membangun bangsa. Ya kan, kalau Anda kan Nggak nyambung, nggak bagian dari nyambung. resiko Ya. itu juga. Tadi Jadi juga wajar sudah Anda- disuarakan Anda oleh Mas nggak Toto nyambung. bahwa Bisa, Bang. tidak setuju juga dengan pemakzulan. Tapi mungkin begini, Bang Sylvester, yang dimaksudkan adalah pastikan ada argumen tersendiri. Tidak mungkin seorang purnawirawan TNI tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian bersuara seperti ini. Pasti kan ada alasan mungkin di balik itu. Ya, alasannya kan kemarin kan mereka kembali lagi ya. Ya, mereka kemarin juga tanggal 19 Maret 2024 ke KPU itu Pak Soeharto dan Sunarto itu memprotes bahwa Pilpres itu curang. Gitu loh, ada latar belakang. Jadi nggak bisa juga kita abaikan latar belakang mereka. Audrey, saya gitu boleh loh. jawab nggak, Audrey? Ya, ya, Mereka silakan. lakukan. Kalau Kecuali Sylvester ada poin-poin yang menggunakan bermanfaat buat logika bangsa, seperti kita ini, sepakat, kita rapat. Sylvester, kamu ingat nggak yang namanya tim Prabowo pun ketika kalah 2014-2019 melakukan protes ke KPU dan Bawaslu. Apakah Pak Prabowo dengan timnya kemudian pada saat itu dianggap tidak punya hak bersuara? Anda nggak nyambung. Kita bicara di sini, kita uji saja apakah Oke. argumentasi purnawirawan itu kuat atau tidak secara konstitusional. Jangan Anda bawa menang atau kalah. Itu yang akan menambah kegelisahan. Pak Yunarto. Kita yang uji, terhormat, tapi ya. Anda jangan mulai dengan bahasa kalau Anda kalah Oke. pilpres, Kalau Anda gitu, tidak boleh Bapak-bapak, bersuara. Itu udah ngawur. Bapak-bapak, singkat saja. Saya mau minta pandangan dari Bang Sylvester dan juga Mas Toto. Tapi Ya, Bang Sylvester dulu. kita Kalau uji begitu, sama-sama. bagaimana caranya biar isu ini tidak semakin menjadi bola liar dan akhirnya kita kan masih punya isu-isu lain ya, isu ekonomi, Udah jadi bola liar. isu lain sebagainya. Gimana caranya ini supaya tidak ada lagi nih isu pemakzulan ini? Atau Kalau buat diredam saya gitu, simpel. Mas Toto? Kalau buat saya, ketika Pak Prabowo bekerja dengan sebagaimana mestinya, memposisikan dirinya sebagai satu-satunya pemimpin, Mas Gibran memposisikan dirinya sebagaimana mestinya secara konstitusional, itu menurut saya juga dia akan menjauhkan dirinya dari pemakzulan. Tidak usah takut dengan tekanan-tekanan politik apapun, dan tidak usah Oke. juga pendukungnya itu kemudian kebakaran jenggot dengan kemudian memilah-milah orang yang bersuara kalah pilpres atau menang pilpres. Itu yang menambah kecemasan dan menambah sebuah kontroversi. Oke, intinya kerja Kalau itu ya? dijalankan dengan baik, bekerja, ya sudah. Oke. Begitu pula pendukungnya menurut saya lebih banyak berbicara mengenai kerja dari presiden dan wakil presidennya dibandingkan bernostalgia masa lalu tentang siapa yang kalah dan menang pilpres seperti yang disampaikan oleh Bung Sylvester tadi. Bang Sylvester. Hal-hal gini nih Audrey nih yang bikin yang tidak ada menjadi ada karena budaya menjilat tadi. Janganlah, gitu. Ada ngomong aja. Pak Prabowo itu mandiri, tidak dicawe-cawe. Nah, kita kembali ke tema hari ini, Bang. Kita balik ke tema hari Ya, ini. Jadi intinya gini, kalau saya sebagai anak bangsa merah putih, ayo para purnawirawan kita duduk. Mana poin-poin ini yang bisa untuk membangun Jadi bangsa, perlu ada bermanfaat ketemu buat bersama, Bang Sylvester. Oh ya, mau. Yang kemarin belum cukup mau. berarti. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama ya kan mendukung agar mengusut koruptor dan undang-undang perampasan aset dan uang kartal ini disahkan. Terus yang kedua, ayo kita sama-sama turun ke sawah bersama Panglima TNI, Kasat untuk
masalah pengairan, pupuk dengan Pak Prabowo agar kita bisa swasembada pangan, swasembada kedaulatan di bidang pangan, energi dan air. Itu yang kita inginkan. Mari sama-sama kita membangun bangsa. Jangan bikin kegaduhan gitu loh. Perlu duduk bersama nggak sih, Mas Toto tadi dikatakan Bang Ya Silvester? perlu, nggak ada masalah, perlu. Mas Toto? Ya bagaimana mau duduk bersama kalau kemudian orang baru berkomentar lalu dikatakan kalah pemilu. Itu menurut saya yang seharusnya kita lepaskan. Uji argumentasinya. Mau dia senior, mau dia militer atau sipil, kalau argumentasinya tidak kuat kita duduk bersama. Tapi jangan duduk bersama dengan sudah menempatkan Anda berbeda dengan saya karena Anda kalah dengan Pilpres. Saya meyakini sekali Pak Prabowo tidak punya pemikiran seperti itu. Karena Pak Prabowo bahkan mendatangi orang yang kalah Pilpres. Pak Prabowo berusaha untuk merangkul. Berbeda dengan para pendukungnya, sebagian pendukungnya, seperti yang juga tadi disampaikan dalam argumentasi Bang Silvester. Kalau kesamaan sikap dengan Pak Prabowo yang dilakukan oleh para pendukungnya, saya meyakini kok kegelisahan itu tidak akan muncul. Isu matahari kembar tidak akan muncul. Isu mengenai cawe-cawe juga tidak akan muncul. Jadi mulailah dari sikap sebagai seorang pendukung seperti yang sudah dicontohkan oleh Prabowo sendiri. Oke nih, gimana tanggapan kalian? Ya silahkan kalian berpendapat, berkomentar di bawah ya, di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.